Hasil Indonesia melawan Maroko memang hasil yang tidak diinginkan oleh para pecinta sepak bola. Kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Kampanye Piala Dunia untuk Indonesia sudah selesai. Sejarah tetap sejarah, torehan 3 gol dari 3 pertandingan, 2 poin yang didapat. Setidaknya hasil ini cukup baik dibandingkan ekspektasi netizen yang mengatakan bahwa tim ini akan jadi lumbung gol di Piala Dunia. Terlepas dari hasil yang didapat, banyak kejadian yang seharusnya tidak diinginkan. Bahkan sekalipun ada VAR, tidak akan berpengaruh untuk keputusan wasit. Ya, oleh kita semua, bahkan sekalipun ada VAR tidak berpengaruh oleh keputusan wasit. Ya, pada laga timnas Maroko versus Indonesia, sekali lagi Indonesia jelas sangat dirugikan oleh keputusan wasit yang tidak memberikan penalti. Peristiwa itu terjadi ketika gelandang Indonesia Ahmad Zidane melepaskan tendangan bebas yang mengarah ke gawang Maroko pada menit 57. Saat itulah Indonesia berpeluang menyamakan kedudukan, akan tetapi ketika insiden itu berlangsung, wasit asal Denmark Morten Krok sempat bergeming. Namun wasit pertandingan mengecek video asisten referee atau VAR saat bola keluar. Namun usai melihat rekaman, Krok tetap pada keputusan awal karena menganggap tangan pemain Maroko dalam posisi natural. Jika melihat tayangan ulang, tangan pemain Maroko tersebut sudah aktif, entah apa yang dilihat wasit tersebut. Setelah berdiskusi dengan tim VAR dan melihat monitor VAR di pinggir lapangan, Morten Krok menganggap bahwa kejadian itu bukan pelanggaran untuk Indonesia. Kekecewaan yang mendalam bagi supporter, netizen memang jadi salah satu yang paling aktif. Tak jarang media sosial tim lawan jadi bulan-bulan intimidasi saat menghadapi Indonesia. Untuk melampiaskan kekecewaan, akun media sosial wasit asal Denmark diseruduk oleh netizen. Merasa tidak puas keputusan wasit asal Denmark tersebut. Mereka tidak puas karena keputusan wasit yang tidak imbang. Dalam hitungan jam, akun media sosial wasit tersebut musnah diserang oleh para netizen. Saat itu Morten Krok sempat membuat unggahan story menyampaikan permohonan maaf untuk para masyarakat Indonesia. Wasit asal Denmark tersebut mengaku khilaf dan lalai dalam melihat tayangan ulang VAR tersebut. Keputusan wasit sudah mutlak dan pertandingan pun telah usai. Ada juga yang mengatakan keputusan ini tampaknya didasari karena bola mengenai pinggang Mali terlebih dahulu sebelum mengenai tangannya. Dalam aturan law of the game, situasi ini dianggap tidak pelanggaran handball meski bola mengenai tangan pemain. Tidak dikatakan handball jika bola melakukan kontak dengan lengan atau tangan dalam posisi natural. Bola secara tidak sengaja bersentuhan dengan tangan atau lengan pemain bertahan di dalam arena penaltinya akibat defleksi, sapuan rekan tim atau sejenisnya. Petikan aturan dari law of game. Indonesia tak mendapatkan kesempatan untuk menyamakan kedudukan hingga kemudian Maroko justru dapat menambah keunggulan. Hasil ini membuat Maroko memastikan lolos ke 16 besar usai memuncaki grup A dengan 6 poin. Mereka ditemani Ekuador di posisi kedua dengan 5 angka usai bermain imbang dengan Panama. Timnas Indonesia disebut dirugikan VAR saat melawan Maroko. Bima Sakti justru terima keputusan wasit. Bima Sakti menerima dengan lapang dada keputusan wasit yang menolak memberikan penalti saat melawan Maroko. Dia justru mengakui lawan bermain lebih baik. Dalam laga yang berlangsung di Indonesia, kebobolan 2 gol lebih dahulu. Nabila Syura memangkas jarak menjadi 1-2 dengan tendangan bebas ciamiknya pada menit 42. Walau dapat dibilang dirugikan oleh keputusan wasit, Bima tak melakukan protes. Dia menegaskan timnya menerima keputusan yang telah dibuat oleh sang pengadil. Memang kali ini Maroko bermain dengan taktis. Mereka memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan peluang yang ada. Sementara itu kekalahan ini sejatinya membuat nasib Indonesia masih abu-abu. Mereka belum dapat dipastikan lolos ke babak 16 besar atau tersingkir di Piala Dunia. Sebab peluang lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik mengecil. Kalau tidak boleh dibilang musnah, Indonesia kini menggantungkan nasibnya ke hasil-hasil pertandingan tim lain dalam 2 hari ke depan. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen mini peringkat 3 terbaik. Uzbekistan memimpin dengan 4 poin dari 3 laga. Lalu Iran dengan 3 poin dari posisi kedua dan Jepang di posisi ketiga dengan 3 poin. 2 tim di bawah Indonesia adalah Meksiko dengan 1 poin dan Korea Selatan dengan 0 poin. Indonesia harus berdoa sekecil mungkin agar Korea Selatan dan Meksiko gagal memenangi partai terakhir. Meksiko bertemu Selandia Baru yang selalu kalah dan baru bikin 1 gol. Jika nantinya ada tim yang punya poin yang sama semisal Indonesia dan Meksiko, bagaimanakah menentukan siapa yang lolos? Jika poin sama, maka sesi gol akan dipakai. Lalu jumlah gol yang dicetak, fair play point, dan cara terakhir adalah undian. Sejauh ini baru Uzbekistan yang memastikan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik sehingga tersisa 3 slot lagi. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.